Saya yakin lebih dari 100% bukan hanya karena memahami Kang Deddy Mulyadi dalam konteks gagasannya, tapi yang paling pertama saya kira Kang Deddy Mulyadi itu ada di hati rakyat Jabar. Ya kan? Kenapa saya bilang ada di hati rakyat Jabar? Sekarang begini. Selamat datang teman-teman di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih masih setia di channel ini walaupun cukup lama kita tidak upload. Hari ini saya kedatangan teman saya untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan kegiatan saya di YouTube maupun kegiatan saya di luar YouTube dan kegiatan-kegiatan saya atau opini-opini saya terkait Kang Deddy Mulyadi. Oke, kita dengarkan dialog kami seperti apa. Silakan Mbak tanyakan apa saja deh kepada saya hari ini. Baik Bang, terima kasih. Apa kabar nih Bang? Sudah lama tidak aktif di YouTube, kemana aja Bang? Ya, alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Ya, memang selama ini saya tidak terlalu aktif di YouTube karena mengurusin pekerjaan-pekerjaan saya. Kemudian ya memang di setiap akhir pekan saya pergi jalan-jalan atau saya pergi berkunjung ke beberapa teman-teman di sekitar Jawa Barat, itu terutama di desa-desa di Jawa Barat. Selain healing, selain memahami Jawa Barat, juga ingin melihat seperti apa sih pendapat atau opini atau penilaian warga Jawa Barat terkait Kang Deddy Mulyadi yang selama ini banyak saya bahas tentang gagasannya, kinerjanya di channel saya. Baik, setiap akhir pekan berkunjung ke desa-desa di Jawa Barat, itu dalam rangka apa ya Bang? Ya, sebenarnya yang paling pertama itu adalah saya pengen membuktikan apakah opini di media sosial itu sama dengan opini yang terjadi di faktanya di lapangan. Artinya begini, di media sosial banyak penilaian terhadap Kang Deddy Mulyadi, banyak harapan-harapan terhadap Kang Deddy Mulyadi akibat kinerjanya, akibat beberapa publikasi yang dilakukan di channelnya, baik di YouTube maupun di Instagram gitu. Nah, saya pengen melihat apakah mereka pernyataan-pernyataan dari beberapa netizen itu yang menginginkan Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin di Jawa Barat, itu apakah sebanding atau bersamaan atau hal yang sama juga terjadi di faktanya di desa-desa. Saya pengen mendiskusikan itu di samping dari harapan mereka sebenarnya gagasan apa yang paling diharapkan oleh warga Jawa Barat atau situasi apa yang paling diharapkan oleh warga yang saya temuin itu terhadap sosok Kang Deddy Mulyadi ini gitu loh. Lalu seperti apa pandangan rakyat desa khususnya di Jawa Barat melihat sosok Kang Deddy Mulyadi ini? Kalau secara umum sih sebenarnya sama menurut saya ya, pandangan-pandangan mereka di YouTube itu bahwa secara personal Kang Deddy Mulyadi itu orang baik, suka membantu, kemudian ya tidak berjarak dengan rakyat sebagai personal ya itu ya. Sebagai tokoh publik Kang Deddy Mulyadi adalah sosok yang diharapkan juga oleh beberapa warga yang saya temui, yang saya berdiskusi dengan saya di beberapa desa di Jawa Barat yang saya datangi ya. Di samping hal-hal yang berkaitan dengan prestasi beliau dalam memimpin Kabupaten Purwakarta, ternyata itu sudah tersohor di mana-mana. Kemudian keberpihakannya dalam gagasan-gagasan lingkungan, kemudian masalah-masalah eksploitasi, masalah desa, masalah-masalah masyarakat desa yang sering disampaikan, misalkan bahwa warga desa itu tuh nggak macam-macam lah permintaannya, yang penting jalan lancar, air mengalir, nah gitu-gitulah ya. Harapan itu mungkin saja karena belum pada momentum yang tepat, jadi masih dibahas seputar kekaguman saja. Dan yang kedua, ya secara popularitas memang Kang Deddy Mulyadi itu saya akui karena beberapa eksperimen sosial saya pernah lakukan, misalkan di salah satu wilayah atau di salah satu desa yang saya datangi, saya menanyakan di mana rumah Kang Deddy Mulyadi. Nah, padahal sebenarnya saya tahu daerah itu bukan daerahnya Kang Deddy Mulyadi ya. Tapi sebagian orang yang saya tanya itu mereka langsung jawab, oh rumahnya bukan di sini, dia orang Subang, ada yang bilang orang Purwakarta gitu-gitu. Artinya secara personal Kang Deddy Mulyadi itu cukup dikenal di Jawa Barat gitu. Nah, makanya kalau pertanyaannya misalkan seperti apa pandangan mereka, ya pandangan mereka sangat positif di satu sisi. Di sisi yang lain mereka melihat bahwa Kang Deddy Mulyadi adalah sosok yang bisa membawa apa yang menjadi keresahan-keresahan mereka, misalkan masalah ekonomi, masalah pembangunan, masalah yang lain-lain yang selama ini ya mungkin abai ya, atau mungkin tidak tersentuh di masyarakat khususnya pedesaan di Jawa Barat itu. Apakah mungkin harapan rakyat desa bisa terwujud? Saya kira harapan itu ya mungkin saja terjadi. Tinggalkan sekarang soal bagaimana menjelaskan bahwa
keterkenalan Kang Deddy Mulyadi atau tingkat popularitas Kang Deddy Mulyadi, kemudian di sebagian orang mengharapkan dia memimpin Jawa Barat untuk menyelesaikan beberapa problem yang dia hadapi, yang memang itu ada terpublikasi di channel YouTube ya Kang Deddy Mulyadi. Kita tahu sekarang rakyat sudah masif menggunakan Android, dari kota sampai desa ada rata-rata punya Android, mereka sudah rata-rata bisa melihat sosial media, bisa menyaksikan berita-berita, dan bisa juga menurut saya itu ya saling bertukar informasi sesama mereka gitu ya, dengan adanya grup-grup WhatsApp misalkan. Oleh karena itu, bagaimana menjelaskan atau bagaimana mewujudkan harapan dari warga itu, saya kira apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu problem yang terjadi di daerah mereka. Salah satu misalkan tuh problem-problem masalah lingkungan, problem masalah pertanian, problem masalah peternakan, problem masalah sekolah, layanan sosial, orang-orang sakit yang selama ini tidak terurus misalkan, atau layanan kesehatan yang selama ini tidak tersentuh sampai ke bawah. Saya rasa itu sesuatu yang mungkin dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi karena praktek itu sudah pernah dilakukan gitu. Ada ada pengalaman Kang Deddy Mulyadi untuk menyelesaikan masalah-masalah demikian gitu selama jadi bupati maupun sebagai personal gitu selama anggota DPR RI gitu. Nah, makanya harapan mereka untuk menyelesaikan 3 problem pokok itu, yaitu problem pertanian, problem peternakan atau problem ekonomi yang lain, sama problem ya jalan yang hari ini menjadi keluhan di mana-mana, dan yang saya rasakan tidak ada satu tempat pun yang tidak rusak jalannya yang saya kunjungi gitu. Nah, artinya 3 problem ini menurut saya kan tinggal soal kebijakan aja gitu. Kalau misalkan kita mengacu kepada gagasan Kang Deddy Mulyadi yang menyatakan bahwa saya ngurus lembur nata kota, artinya ada orientasi pembangunan yang akan didorong, yaitu menyelesaikan atau mengurusin problem-problem yang terjadi di masyarakat desa sebagai titik fokus atau skala prioritas yang akan didorong lewat gagasan Kang Deddy Mulyadi itu. Jadi kalau pertanyaan Mbak nanti apakah harapan mereka bisa diwujudkan, saya kira sangat bisa. Tinggal nanti apakah mereka memberikan amanah atau tidak kepada Kang Deddy Mulyadi untuk memimpin Jawa Barat. Kemudian kalau kita bicara persentase, seberapa persen Abang yakin KDM jadi solusi buat rakyat Jabar khususnya pedesaan? Ya, kalau bicara persentase ya yang paling pertama kan saya berangkat dari kondisi objektif, bukan mengawang-awang, bukan hanya berita sosial media, bukan hanya teriakan di media sosial. Saya berupaya untuk mencari semacam ya dasar-dasar untuk meyakini bahwa Kang Deddy Mulyadi ini mampu secara personal atau maupun secara figur untuk menyelesaikan atau menjadi solusi bagi warga Jawa Barat gitu ya. Yang paling pertama dalam konteks lingkungan, saya kira Kang Deddy Mulyadi itu punya kemampuan untuk mengelola atau memberikan alternatif bagaimana sistem pengelolaan lingkungan yang tepat gitu ya. Terus yang kedua, kalau bicara tentang politik anggaran, saya kira itu kan soal kebijakan yang mestinya menjadi perhatian yang serius dari pemerintahan daerah, apakah itu provinsi maupun kabupaten gitu. Nah, ini pengalaman menarik waktu saya pergi ke salah satu desa. Kebetulan saya salah jalan. Harusnya saya ke desa Mekar Mukti, tapi perginya itu ke desa Mekarwangi. Nah, kebetulan karena nyasar itu nanya ketemu kepala desanya. Kepala desanya ketemu ngobrol, terus kepala desanya tuh ngantar saya, kami satu mobil, di depan saya setirin, di jalan yang rusak tuh kayak hutan-hutan naik turun gitu. Dia ngobrol panjang dengan beliau. Pak Kepala Desanya bilang, kalau kita hanya menerapkan dana desa dari APBN itu, saya kira tidak akan pernah terjadi apa yang disebut dengan desa yang makmur, atau setidaknya desa dengan jalan yang baik kan gitu. Nah, cerita panjang kami itu akhirnya mengerucut, sebenarnya harus ada kebijakan yang prioritas dari tingkat provinsi maupun kabupaten untuk menyelesaikan desa dulu sebagai skala prioritas, sebagai masyarakat yang bisa mensuplai semua kebutuhan-kebutuhan di kota gitu. Nah, makanya kalau pertanyaannya seberapa yakin, saya yakin lebih dari 100%, bukan hanya karena memahami Kang Deddy Mulyadi dalam konteks gagasannya, tapi yang paling pertama saya kira Kang Deddy Mulyadi itu ada di hati rakyat Jabar, ya kan? Kenapa saya bilang ada di hati rakyat Jabar? Sekarang begini, kalau misalkan kita punya pandangan yang hari ini seolah-olah bahwa nominasi kepemimpinan itu ditentukan oleh elit, seberapa banyak baliho dia terpampang, kemudian atau seberapa banyak amplop yang dibagikan,
atau seberapa banyak sembako yang dibagikan, atau seberapa banyak orang dikumpulin dan dikasih makan, saya kira itu skenario elit itu bisa saja untuk menggagalkan harapan Jawa Barat. Tetapi kalau Jawa Barat misalkan berangkat dari problem mereka, kemudian mereka menentukan kriteria, atau rakyat desa misalkan menentukan kriteria yang tepat untuk memimpin Jawa Barat, atau nominasi itu siapa yang paling layak, saya kira Kang Deddy Mulyadi pasti akan di posisi teratas. Kenapa saya sebut demikian? Karena itu tadi, nama Kang Deddy Mulyadi walaupun tidak terpampang baliho-balihonya, walaupun tidak ada foto-fotonya di kantor-kantor desa, tapi di hati warga Jawa Barat nama Kang Deddy Mulyadi ada. Setidaknya yang saya temui di beberapa kabupaten maupun kota dan desa-desa yang saya temuin tadi gitu, yang saya ajak berbicara, itu ada di hati mereka Kang Deddy Mulyadi. Tinggal bagaimana mendefinisikan apa yang disebut dengan ngurus lembur nata kota, atau menerjemahkan itu lebih luas kepada masyarakat gitu, agar mereka semakin yakin bahwa Kang Deddy Mulyadi itu memang jawaban atas problem-problem yang terjadi selama ini di Jawa Barat gitu, yang tidak tersentuh sama sekali gitu. Oke Bang, sebelum kita tutup ada yang ingin Abang sampaikan ke Siap. teman-teman sesama fans KDM? Lewat video ini saya hanya mau sampaikan sebagai penutup ya, bahwa ini menurut saya bukan pandangan saya saja, dan sudah tersebar juga di mana-mana teman-teman saya yang saya ajak diskusi soal ini. Dan saya kira yang paling ambil peran itu adalah kaum mudanya. Bagaimana kaum muda tidak lagi melihat politik itu hanya semata-mata kepentingan para elit gitu. Bukan semata-mata penentuan nominasi siapa kepemimpin di daerah itu, bukan lagi semata-mata skenario elit atau nominasi yang disuruh oleh elit secara secara tidak langsung untuk menyatakan kami mau jadi pemimpin, kalian harus pilih kami gitu. Tidak lagi seperti itu, tetapi bagaimana rakyat desa yang memunculkan. Jadi skenarionya terbalik. Warga desa itu bertemu, berbicara, teman-teman aktivis coba bicarakan apa masalah desa yang jadi prioritas, atau apa masalah di daerah mereka masing-masing yang menjadi prioritas, atau apa yang menjadi masalah Jawa Barat yang menjadi prioritas. Ini anak-anak muda nih, khususnya mahasiswa ini adalah mendiskusikan itu. Setelah itu baru mereka menentukan kriteria. Setelah kriteria itu, oh oke, ini masalahnya, maka formula penyelesaiannya harus seperti ini. Siapa yang bisa menyelesaikan formula ini atau punya pengalaman untuk melakukan penyelesaian formula ini? Oh, ini orangnya gitu. Jadi agar ke depan demokrasi itu lahir secara partisipatif, bukan demokrasi yang dimobilisir gitu. Menurut saya itu yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman, dan kita selalu terbuka untuk diskusi itu ke depan. Baik Bang, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya kembali. Sampai bertemu kembali di video berikutnya.